Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya ada dua perusahaan yang kelihatannya mirip banget, jualannya sama, tapi laporan labanya bisa beda jauh? Nah, jawabannya tuh seringkali tersembunyi di satu hal yang kelihatannya sepele, penilaian persediaan. Ini bukan cuma soal ngitungin barang di gudang loh, ini soal gimana cara kita bercerita tentang keuangan bisnis kita, dan cerita itu, wah ngaruh banget ke profit. Coba bayangin deh, kita punya bisnis, jualan produk. Sepanjang tahun kita beli stok terus ya kan? Tapi harga belinya tuh naik turun. Harga di Januari, beda sama Juni, beda lagi sama Desember. Nah pas akhir tahun, pertanyaannya, gimana cara nentuin harga modal barang yang udah laku kejual? Kelihatannya gampang, tapi jawabannya nggak sesederhana itu. Dan pilihan yang kita ambil, itu konsekuensinya gede banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini dia kuncinya. Akuntansi itu bukan cuma soal angka mati, tapi soal gimana kita merangkai sebuah cerita. Jadi metode-metode penilaian persediaan ini anggap aja kayak cara-cara berbeda untuk menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang gimana sih alur biaya di bisnis kita? Oke, jadi alat apa aja nih yang kita punya buat bercerita soal biaya ini? Dalam akuntansi, ada beberapa metode yang umum dipakai. Kita bakal bahas 3 yang paling populer, dan kita lihat gimana tiap metode ini bisa ngasih hasil akhir yang beda. Yap, ini dia 3 jagoan kita. FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata tertimbang. Dan ingat ya, kita akan pakai data penjualan dan pembelian yang sama persis buat ketiganya. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, hasilnya, wah, bisa beda banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang paling umum dan paling gampang dicerna logikanya, FIFO atau masuk pertama, keluar pertama. Logikanya simple banget. Coba deh bayangin toko kelontong yang jual susu. Pasti mereka akan jual susu yang paling lama dulu kan, biar nggak keburu basi. Nah, di akuntansi, FIFO itu persis kayak gitu. Biaya yang paling lama masuk, itu yang dianggap keluar duluan. Biar gampang, kita pakai satu contoh data yang sama terus ya. Anggap aja ada perusahaan punya total 13.000 kg produk siap jual selama setahun. Total biaya buat dapetin semua barang itu 2,1 juta lira. Nah, kita asumsikan selama setahun itu mereka berhasil jual 8.000 kg. Oke, pakai metode FIFO. Gimana cara ngitung biaya buat 8.000 kg yang laku tadi? Gampang, kita ambil dari yang paling lama dulu. Berarti, kita ambil semua 4.000 kg dari stok awal yang harganya 140. Terus, kita kan masih butuh 4.000 kg lagi nih. Kita ambil dari pembelian berikutnya yang harganya 160. Totalnya jadi berapa? Yap, harga pokok penjualan kita jadi 1,2 juta lira. Nah, perhatian deh. Karena kita pakai biaya yang lama dan lebih murah buat penjualan, laba kotor kita jadi kelihatan lebih gede. Dan stok yang sisa di neraca nilainya jadi pakai harga yang lebih baru dan lebih tinggi. Oke, tadi kita udah lihat gimana FIFO bisa bercerita dengan hasil yang kelihatannya menguntungkan. Sekarang, kita lihat gimana metode lain bisa ngasih gambaran yang beda total. Ingat ya, data pembelian dan penjualannya sama persis loh, yang kita ubah cuma asumsinya aja. Nah, LIFO ini kebalikannya FIFO. LIFO itu last in, first out. Jadi asumsinya barang yang terakhir kita beli, itu yang pertama kali kita jual. Coba bayangin tumpukan pasir. Kalau kita mau ambil pasir, pasti ambil dari yang paling atas kan, yang terakhir ditumpuk. Nah, logikanya gitu. Yuk, kita hitung lagi pakai data yang sama. Buat 8.000 kg yang laku, kita mulainya dari pembelian yang paling baru. Jadi, kita ambil 1.000 kg yang harganya 200, terus 3.000 kg yang harganya 180, dan sisanya 4.000 kg kita ambil dari yang harganya 160. Hasilnya, jeng-jeng, harga pokok penjualan kita langsung loncat jadi 1,38 juta lira. Jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kita pakai biaya yang paling baru dan paling mahal buat ngitung penjualan. Otomatis, laba yang kita laporin jadi kelihatan lebih kecil. Terus gimana kalau kita nggak mau pilih-pilih antara yang lama atau yang baru? Nah, ada jalan tengahnya. Namanya metode biaya rata-rata. Simpelnya, metode ini ngeblend semua harga beli kita jadi satu harga rata-rata per unit. Jadi adil. Cara ngitungnya juga gampang banget. Tinggal bagi aja total biayanya, 2,1 juta lira, dengan total barangnya, 13.000 kg. Dapat deh harga rata-ratanya sekitar 161,54 lira per kilogram. Nah, angka inilah yang kita pakai buat ngitung APP sama nilai stok sisa. Dan udah bisa ketebakan, hasilnya pasti ada di tengah-tengah antara FIFO dan LIFO.
Oke, kita udah lihat 3 cerita yang beda-beda dari data yang sama persis. Sekarang saatnya kita jejerin semuanya, biar kelihatan jelas banget apa dampak dari pilihan metode akuntansi ini. Nah, ini dia puncaknya. Lihat deh bedanya. Pakai LIFO, HPP-nya paling tinggi, 1,38 juta lira. Pakai FIFO, HPP-nya paling rendah, 1,2 juta lira. Sebaliknya, kalau kita lihat nilai aset persediaan di neraca, paling tinggi pakai FIFO, paling rendah pakai LIFO. Beda banget kan? Jadi, intinya apa sih? Gini, HPP lebih tinggi artinya laba yang dilaporin lebih rendah. Nah, kalau laba kena pajak lebih rendah, pajaknya bisa jadi lebih kecil juga kan? Tapi di sisi lain, kalau nilai persediaan kita tinggi, neraca keuangan kita jadi kelihatan lebih sehat. Jadi pilihan metode ini punya konsekuensi nyata, baik ke laporan laba rugi maupun ke pajak. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Karena biaya beli itu bukan satu-satunya faktor. Ada kalanya nilai asli stok kita itu bisa anjlok, bahkan di bawah harga beli kita. Nah, kalau udah gitu gimana? Ini namanya penurunan nilai. Jadi, kalau stok kita rusak, atau mungkin udah ketinggalan zaman, atau jadi jelek kualitasnya, kita nggak bisa dong tetap mencatat nilainya sebesar harga beli dulu. Aturan akuntansi, contohnya kayak VUICK di Turki, itu mewajibkan kita buat nurunin nilainya ke harga pasar wajarnya. Tujuannya apa? Biar laporan keuangan kita jujur, nggak ngelebih-lebihin nilai aset yang kita punya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan nih. Kalau di kondisi pasar yang harganya lagi naik terus, metode mana sih yang bakal ngelaporin laba paling tinggi? Dan kenapa ya sebuah perusahaan mungkin malah sengaja milih metode yang bikin labanya kelihatan lebih kecil? Coba deh pikirin soal pajaknya. Jadi, milih metode penilaian persediaan itu bukan cuma soal teknis akuntansi, tapi ini adalah keputusan strategis yang benar-benar ngaruh ke kantong perusahaan.